salam jumpa pemirsa Dawa TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu sehat dan tentunya selalu luar biasa ya. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan. Apalagi kalau bukan program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, saya berada di Jalan Bunga Leli nomor 17, tepatnya di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga. Dan masih membahas berkaitan dengan forum komunikasi antar beragama, yaitu dengan tema peran FKUB dalam menjaga toleransi beragama. Dan sudah hadir beliau-beliau yang sangat luar biasa di episode sebelumnya kami undang. Ya, silakan dari Bapak David terlebih dahulu untuk menyapa pemirsa Dhamma TV. Shalom, saya Pendeta David Tobing, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Doa saya kita senantiasa sehat selalu. Oke, luar biasa. Selanjutnya Bapak Fahasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berbahagia dan para tokoh agama dan Mas David selaku sekjen. Semoga kita tetap mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Pendeta Krista. Shalom Besem Yehuswa Masiha. Selamat malam para pemirsa Dhamma TV. Saya Pendeta Krista Andrea dari Presidium Kristen Protestan. Semoga kita yang hadir maupun para pemirsa mendapatkan berkat anugerah dari Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Krista. Selanjutnya berkah dalam saya Romo Eko Atmono. Monggo menikmati acara ini. Selanjutnya ke Bapak Andi. Rahayu. Rahayu. Saya Andi Heru Tarbito, Presidium Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan selamat malam kepada pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Rahayu. Rahayu. Selanjutnya. Ya, selamat malam. Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali kepada pemirsa Dhamma TV. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Romo Manggung. Om Swastiastu. Selamat malam para pemirsa. Saya Romo Manggu IGM Susanta bersama presidium yang lainnya hadir pada malam hari ini. Semoga menjumpai suatu kerahayuan semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sehat selalu ya Bapak ya. Iya, ini tema kita pada malam hari ini yaitu peran FKUB dalam menjaga toleransi beragama. Saya ke Bapak Suyanto terlebih dahulu ya. Tentang apa yang dimaksud dengan toleransi beragama itu Bapak Suyanto. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Para pemirsa Dhamma TV, sebagaimana sering kita dengarkan, toleransi itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya adalah menanggung atau menerima dengan sabar atau membiarkan. Jadi sikap dasar dari toleran atau toleransi adalah menerima dengan sabar atau membiarkan sesuatu berlangsung, tentu dalam batas-batas tertentu. Nah, bagaimana dengan toleransi beragama? Ya, toleransi beragama tentu definisi atau rumusan pengertian itu ada beragam. Tetapi pada intinya, yang namanya toleransi itu adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Tidak memaksakan, tidak menghina, tidak mencela, dan juga tidak berlaku kasar terhadap penganut keyakinan agama yang lain. Itu menurut pendapat saya, Mbak Nisa. Oke, itu untuk toleransi ya Bapak ya. Kemudian adakah macam dan jenis-jenis dari toleransi? Ya, kalau saya baca di sebuah artikel,
Memang toleransi itu ada macam atau jenisnya. Yang secara umum atau paling sering kita dengar adalah toleransi beragama. Ya, toleransi beragama ya artinya sikap menerima dan menghargai perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Artinya antara penganut keyakinan agama satu dengan yang lain ada sikap menerima perbedaan itu memang ada, kemudian menghargai dan menerima dengan sabar, membiarkan masing-masing untuk beraktivitas. Kemudian ada toleransi budaya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu budayanya sangat luar biasa, sangat majemuk. Nah, kita juga harus memiliki toleransi budaya, yaitu sikap menerima dan menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga ada toleransi ras dan etnis. Nah, ras etnis yang membangun bangsa Indonesia itu juga luar biasa banyak. Maka kita juga harus memiliki toleransi, menerima perbedaan dan menghargainya sebagai sebuah kekayaan bangsa kita. Iya. Kemudian ada juga toleransi gender, bahkan toleransi orientasi. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini era keterbukaan, gender, orientasi begitu beragam. Nah, kalau ada saudara kita yang memang demikian, ya kita harus menerima dan juga menghargai. Itulah saudara kita, bukan musuh kita, bukan untuk disingkirkan, untuk dimusuhi, untuk dijauhi, tapi diterima itu sebagai perbedaan, kemudian kita menghargai haknya, demikian. Kemudian ada toleransi sosial, ya. Perbedaan sosial, ekonomi, pendidikan, latar belakang, adat istiadat dan sebagainya itu juga sangat beragam. Kita mesti ada kerelaan untuk menerima dan menghargai perbedaan itu. Nah, dengan demikian maka ya ke depan tidak mudah karena perbedaan yang sangat luar biasa yang membangun bangsa Indonesia itu dijadikan sumber yang paling sensitif atau paling sensi untuk mengobok-obok persatuan dan kesatuan bangsa kita. Saya kira itu Mbak Nisa terkait dengan toleransi. Terima kasih Bapak. Saya sekarang berlanjut ke Bapak Fahaza ya. Silakan. Ya. Pertanyaan saya Bapak, mengapa kita harus saling toleransi, khususnya toleransi beragama? Mengapa? Sebenarnya toleransi itu adalah nilai fitrah yang ada di setiap insan manusia. Itu sudah diciptakan oleh Tuhan masing-masing dan dibawa sejak lahir. Jadi memang dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan itu memang berbeda-beda apapun. Kenapa sih agama ini menjadi sensitif ketika kita bicara tentang toleransi? Ya, karena memang agama ini seringkali menjadi oleh manusia itu sebagai petunjuk untuk kehidupan berikutnya. Makanya kemudian banyak orang yang inginnya itu satu sama lain harus sama. Nah, ini yang mendasari harus dibangunnya toleransi. Padahal yang memiliki alam semesta ini kan Tuhan. Kalau kemudian nanti di alam berikutnya urusan surga neraka itu juga urusan Tuhan, bukan urusan makhluk atau bukan urusan siapapun. Makanya kemudian sensitivitas memeluk agama ini menjadi sangat rawan ketika kemudian ada orang berbeda, tidak sama dengan hidup saya. Karena bagaimanapun agama ini kan mampu merubah pandangan hidup, pola hidup, kebiasaan, budaya dan sebagainya. Kan memang dasarnya itu kan dari agama, menuntun kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu harusnya ketika dia punya keyakinan itu tidak kemudian harus dipaksa. Nah, itulah yang dikatakan toleransi. Makanya kemudian
memang fitrahnya manusia itu ya toleran memang sebenarnya ada cikal bakal toleransi di dalam hati, di dalam insan manusia itu ada. Cuman bagaimana dia yang mengimplementasikan ini kadang berbenturan dengan kondisi-kondisi yang ada, sosial, kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Oh iya, ini menyambung juga Bapak. Apa saja sikap toleransi, kemudian bagaimana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya seperti apa toleransi itu? Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Andita Suyanto tadi. Ya, kita dengan menghargai, kemudian bahkan memberi kesempatan untuk beribadah, itu saya pikir sudah luar biasa. Dulu, dari zaman dulu itu sudah terbentuk toleransi itu ya. Zaman Nabi, zaman Rasul, itu mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, itu semua toleransi itu juga sudah terbentuk. Apalagi dulu kalau cerita di agama saya, agama Islam itu, beliau lahir itu ya ketika komunitasnya adalah komunitas Kristen, komunitas Yahudi dan sebagainya, tapi perlahan bisa hidup berdampingan. Makanya kemudian adalah istilah piagam Madinah dan sebagainya, itu kan substansinya adalah menghargai perbedaan dan tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pemaksaan. Iya, baik Bapak. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bapak Fahaza, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, Mind is not everything, but everything come from your mind. Tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya, saya menyambung lagi ke Bapak Fahaza ya, tentang apa saja toleransi itu. Kalau di dalam agama Islam, Bapak selaku Presidium Islam Nahdlatul Ulama, misalkan kita sedang ada agama lain merayakan sebuah hari raya seperti itu. Kalau di agama Islam, apakah boleh untuk mengucapkan atau memberikan selamat, Bapak? Boleh. Selaku toleransi. Ya, jadi di agama Islam itu kan banyak pendapat, pendapat ulama itu. Nah, sebenarnya secara umum boleh mengucapkan selamat hari Natal, selamat Waisak dan sebagainya. Kadang kita juga menghadiri perayaan-perayaan yang dilakukan oleh teman-teman beda agama. Menghadiri perayaan itu tidak apa-apa, asal tidak ikut ibadahnya. Gitu. Ketika perayaan kita hadir, kita ikut, ya kita ikut, maksudnya ikut adalah ikut apa ya, bersenang, menyampaikan simpati, dukungan secara moral. Begitu. Iya, saya pikir tidak masalah. Tidak masalah. Kalau bapak-bapak bagaimana? Apakah juga bolehkah begitu? Sebagai sikap toleransi, ya silakan Pendeta Kristen. Kalau di agama Buddha sangat boleh, bahkan dianjurkan. Jadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri misalnya, atau selamat hari raya Nyepi, itu adalah bentuk ungkapan rasa syukur, turut bergembira atas kegembiraan yang sedang dihayati oleh saudara kita yang merayakan. Nah, kita turut berbahagia, itu mudita cita namanya. Jadi bahkan itu merupakan satu anjuran perilaku baik yang terus dikembangkan. Dan itu adalah salah satu sikap toleransi antar umat beragama ya. Pendeta Krista mungkin mau menambahkan? Saya itu kalau Idul Fitri taker loro, Mbak. Apa itu, Bapak? Iya, taker loro itu jatahnya sakit. Iya. Sakitnya karena kecapean. Ya, kecapean kenapa? Silaturahmi. Jadi awal-awal terbentuknya FKAUB ini misalnya, saya silaturahmi itu sampai ke Yai Fawaid di Situbondo sana, ya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i, kemudian
ke Gontor, iya. keliling sampai ke Gulu di Madura, di Sumeneb ya. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menunjukkan bahwa memang kita ini bukan orang yang sebenarnya itu bukan orang yang saling berhadapan untuk bermusuhan. Kita itu saudara. Jadi kita itu golek sedulur lah kemana-mana. Nah, setelah sekarang ini agak ringan karena sudah ada junior yang kemudian mereka ini yang kemudian kita bagi-bagi melanjutkan sehingga ya kita ke tempat-tempat yang lebih dekat gitu kan, karena sudah banyak yang meneruskan kegiatan-kegiatan kita di setiap daerah juga sudah ada. Kemudian yang pasti dilakukan itu pemasangan banner. Ya, pemasangan banner selamat Waisak, selamat Idul Fitri, ya selamat Natal, ya, Nyepi, ya jadi kami mesti pasang banner. Apalagi ini forum komunikasi antar umat beragama ini juga mesti di tempat-tempat yang strategis kita pasang banner besar-besar. Ya, setiap ada peringatan hari raya agama tertentu atau keyakinan tertentu. Nah, ini nanti PR-nya Mas Andi ini. Iya, nanti bagaimana kalau penghayat itu kapan hari rayanya lah gitu kan. Oke. Iya, terima kasih. Jadi memang banyak orang yang belum tahu bahwa hari rayanya penghayat kepercayaan itu bulan apa gitu. Nah, ini sebentar lagi, tepatnya tanggal 20 Juli ini adalah satu Suro. Nah, Suro itulah hari raya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami warga penghayat kepercayaan pasti akan mengadakan suroan. Nah, di suroan ini ada yang unik. Mungkin orang-orang sudah melupakan bubur suro. Nah, itu pasti ada bubur suro itu. Mungkin mbak-mbak atau usia-usia milenial itu nggak tahu bubur suro itu kayak apa. Taunya bubur merah dan putih, gitu aja. Padahal ada maknanya ada maknanya bubur suro itu. Dan memang ini adalah sebuah program dari FKAUB. Jadi setiap kali umat beragama itu merayakan hari rayanya, pasti di titik-titik strategis di Kota Malang ini ada banner yang ukuran besar 2 x 6 meter, itu pasti ada ucapan dari kami semua. Dilanjut kita ajak sana ke rumah presidium. Contohnya kemarin di 5 Juni ya. 5 Juni kami bertandang ke rumah Panjito Suyanto. Karena 4 Juninya itu adalah Hari Raya Waisak. Jadi 5 Juninya kita bertandang ke rumah beliau. Bersama-sama kita ke sana mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Seperti itu yang kita lakukan. Itu juga program kita. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andi. Oh iya, boleh Bapak David. Saya mau menambahkan dengan Dhamma TV, kita sudah komit bahwa setiap hari raya besar agama, Dhamma akan syuting ke FKUB untuk ucapan selamat Waisak, Nyepi, itu presidium. Misalkan Waisak kemarin Pak Suyanto nggak diundang, jadi yang diundang Romo Mangku sampai saya. Dan ini kami viralkan di medsos, Mbak, supaya apa? Menangkal radikalisme yang kita bahas di segmen minggu lalu. Jadi dengan ucapan dari tokoh-tokoh agama ini, yang di medsos itu bukan hanya yang running radikalisme, tapi yang running juga ada yang pluralisme atau yang kebinekaan ini. Jadi diimbangi, Mbak. Jadi FKUB pun secara konvensional secara cara yang IT juga jadi dua-duanya sama-sama jalan supaya balance, seimbang. Kalau ada yang merasa Pancasila perlu diganti, misalkan dengan siaran-siaran mereka, Dhamma membackup FKUB. Jadi memang peran media ini sangat luar biasa, dan kami sangat terima kasih kalau Dhamma TV selama ini selalu menopang FKUB dengan rekaman-rekaman Selamat Hari Raya Waisak ini. Orang akan melihat, menonton, viewernya cukup banyak juga, sehingga mereka tahu, oh ternyata masih ada yang guyup rukun seperti ini di bumi Arema dan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak David, luar biasa sekali. Saya sekarang ke Romo Mangku ya, Romo ya. Pertanyaan saya,
apa manfaat dari sikap toleransi beragama, Romo Mangku? Baik, terima kasih. Kiranya kalau berbicara masalah manfaat, saya kok teringat kembali dengan filsafat Jawa. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Nah, ini sebenarnya bangsa kita sebenarnya sudah memiliki pondasi luhur. Artinya begini, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, itu saya belum jumpai adanya sesuatu wujud yang nampak yang bisa menghancurkan NKRI. Nah, itu artinya begini, tidak ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita turun ke masyarakat langsung, itu wujud toleransi jelas sekali. Iya. Mohon maaf, saya pernah ke Aceh. Iya. Saya pernah ke Irian. Mungkin bertanya, oh di Aceh nggak ada umat Hindu. Oh salah ternyata. Ternyata di Aceh ada umat Hindu. Bahkan diterima, bahkan ada kuilnya. Nah itu. Umat Buddha juga. Nah semua umat ada. Iya. Saya yang menjadi permasalahan di sini adalah sebenarnya orang kan lebih banyak menggaungkan saja toleransi, tetapi tidak bisa menampakkan wujudnya. Salah satu bukti, saya bisa mungkin menyampaikan di sini. Saya punya pura, saya ada di pura atau ada tempat ibadah. Yang menjaga pura saya itu dari umat Muslim. Yang menjaga satpamnya ya dari umat Muslim. Kemudian yang bersih-bersih itu seorang ibu tua dari umat Muslim juga. Bahkan pada saat kami melaksanakan suatu hari raya, kami mengundang masyarakat sekitarnya yang notabene Muslim untuk berjualan di sekitar pura kami. Nah ini artinya begini, janganlah memandang bahwa toleransi ini adalah hal yang picik atau hal yang, tapi toleransi itu adalah suatu hal yang memiliki skop yang luas yang bisa kita pakai untuk menentramkan bangsa ini. Nah itu seperti tadi falsafah Jawa yang saya utarakan tadi. Nah itu kemudian diajak, kalau kami menyeting ke ajaran kami juga di dalamnya sudah ada suatu boleh dikatakan pakem atau tuntunan hidup yang boleh dikatakan raksita raksati. Siapa yang berbuat baik dia akan dilindungi oleh kebaikan itu sendiri. Siapa yang mau menghargai orang dia akan dihargai oleh orang itu sendiri. Nah ini. Nah cuman permasalahannya kan kadang-kadang tantangan ke depan kan banyak. Yeah. Ada hal-hal yang menyebabkan jangankan masyarakat umum ya, di keluarga sendiri saja kadang-kadang ya ada perbedaan sedikit yang masalah pribadi bisa memecahkan. Ya. Nah ini apalagi orang lain kan. Nah disinilah mari kita saya kalau boleh menganjurkan, mari kita pegang teguh toleransi ya untuk menciptakan sesuatu kerukunan umat beragama khususnya atau stabilitas keamanan nasional dan lokal itu sendiri biar terwujudnya toto tentrem. Nah itu saya kira itu. Iya. Ya. Kemudian Bapak, apabila sikap toleransi itu tidak dilaksanakan, apa akibatnya? Nah begini, ada dua dimensi yang perlu saya utarakan. Dimensi kerohanian atau dimensi keyakinan. Jika kita tidak menghargai, tapi saya kembalikan dulu. Kadang-kadang ada beberapa orang mengatakan toleransi itu beda dengan kebersamaan. Karena menurut saya toleransi itu ya sama dengan kebersamaan itu sendiri, tetapi dalam artian ya lebih spesifik kepada menghargai hak-hak seseorang, hak-hak hidup orang. Nah, dalam arti ini saya mengacu kepada Wasudewa Kutumbakem. Kami ini adalah bersaudara. Nah, di sini sasarannya di sini. Kami wajib untuk melaksanakan atau menghormati atau menerima atau melaksanakan saling bantu membantu dalam skopnya toleransi itu sendiri. Karena di pemahaman kami sendiri memang sudah jelas-jelas sekali diatur. Saya kira demikian. Ya, luar biasa sekali. Bapak, kita nanti akan lanjutkan kembali ya Bapak ya, karena ada jeda yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Masih dalam program acara Manage Your Mind, mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Ya pemirsa, masih bersama saya Nisha Naila dan tentunya dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Kota Malang. Iya, saya tadi ke Romo Mangku ya. Jadi apabila seseorang tidak melaksanakan yang namanya toleransi, yang terjadi apa? Mangku? Nah ini dampak daripada jika seseorang tidak memahami dan bahkan tidak melaksanakan toleransi itu akan terjadi kegagalan dalam hidup ini. Itu pada prinsipnya. Tetapi tentunya begini, mengartikan kegagalan itu tidak spesifik, tidak berarti dalam hidup ini tidak demikian. Jika kita tidak bisa mewujudkan toleransi, apa yang punya visi misi di dalam kita sendiri, ya bagaimana mau menyampaikan ke orang lain. Kita sendiri tidak bisa mewujudkan itu di dalam kehidupan, bagaimana mau mengajak orang kan? Iya. Nah ini toleransi. Sebenarnya seperti contoh, tapi tadi dikatakan bahwa setiap hari raya kita mencoba untuk, atau kami ini mencoba untuk saling kunjung mengunjung. Nah itu. Nah kalau kita misalnya sekarang tidak mau kunjung-kunjung, mari kita coba bayangkan. Kami ada suatu perumahan sendiri. Iya. Artinya saya di dalam suatu perumahan yang banyak, saya di situ sendiri, dalam arti agama Hindunya sendiri. Kalau saya tidak toleransi, kalau ada apa-apa siapa yang membantu? Iya, nah betul. itu saya kira itu yang poinnya itu. Ya poinnya di situ ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Dari sendiri ya. Iya, biar bisa menjadi contoh orang lain. Oke. Terima kasih Romo terima Mangku. kasih. Saya beralih ke Bapak David ya. Bapak David. Pertanyaan saya, apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama? Iya, meningkatkan berarti ada sesuatu nilai lebih begitu. Dan sebenarnya di dalam kehidupan kita banyak kesempatan, Mbak. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan toleransi. Artinya kalau toleransi ini semakin meningkat, kehidupan berbangsa pun akan aman, dan ketika aman ini terjadi maka perekonomian juga akan lebih baik. Nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang lebih spesifik, mungkin ketika kita bertetangga, tadi sampaikan Romo Mangku, di dalam kehidupan kita bersosial ini kan banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Bisa kerja bakti bersama, menyapa tetangga. Yang terjadi kemarin, kotoran manusia disiram ke tetangganya. Itu viral gitu ya. Dan tadi manfaatnya, kalau manfaatnya bisa saling membantu. Kegagalan tadi Romo Mangku sampaikan kan penjara yang menunggu kan begitu. Tetangga disapa. Dalam era medsos ini apalagi, maaf kata, orang lebih senang rapat di grup gitu ya. Rapat RT nggak ada lagi yang secara tatap muka, yang ada kan. Nah, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling say hello. Kalau kita punya berkat lebih, kayak kemarin kami baksos gitu, ada panitia surplus nasi kotak gitu ya, dibagi ke tetangga sekitar, ke tukang beca dan lain-lain, sehingga rasa kebersamaan itu semakin meningkat gitu. Kemarin Romo Mangku bagi bungkusan roti yang sisa itu kepada orang-orang pengunjung di Matos. Romo, Pak bisa nggak ini diambil? Boleh, kata beliau. Wah, berarti pendetanya Hindu ini baik kan, begitu kan, semakin meningkat begitu, semakin ada rasa, oh ternyata begini, sehingga rasa ini akan semakin tular gitu ya, semakin ada resonansinya itu semakin panjang, sehingga ketika pendeta Buddha baik, satu orang ngomong begitu, pendeta Hindu baik, pendeta ini baik, akhirnya ketika semua ini menjadi baik, maka kehidupan kita akan semakin rukun bersama. Banyak cara, Mbak, itu tadi, tinggal mau nggak kita melakukan di dalam kehidupan. Kesempatan banyak, apalagi era medsos ini. Kita mengucapkan di grup, misalkan satu grup alumni, misalkan sekarang kan banyak grup alumni, grup alumni SMA tahun 96 gitu ya, itu kan pasti banyak agama di dalamnya. Tidak mungkin cuma Islam saja, ada Kristen, ada Katolik. Mau nggak kita ketika Idul Fitri ngucapin, bro, sister, selamat Idul Fitri ya? Wah, itu kan satu tindakan nyata, tapi dampaknya besar, dampaknya sangat luar biasa. Satu tindakan kecil itu resonansinya luar biasa, apalagi di era medsos ini. Apa yang terjadi di era medsos ini, satu tindakan kecil itu kan bisa viral, Mbak. Iya, betul. Polisi bisa ketangkap, jenderal bisa turun, apa yang nggak mungkin di era medsos. Makanya harapan ke depan ini, kalau nanti ada sesi ini, ya
kita gunakanlah apa yang ada saat ini untuk melakukan satu tindakan kecil, tetapi tindakan kecil itu bisa berdampak luar biasa dengan luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, masih dengan Bapak David. Tadi untuk masyarakat Bapak ya. Kemudian bagaimana peranan FKAUB dalam menjaga dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama? Kalau FKAUB-nya sendiri bagaimana? Untuk mengembangkan sikap toleransi selama ini yang sudah sering dilakukan FKAUB sendiri. Baik, kita membuka segmen-segmen yang baru, Mbak. Artinya apa yang belum tergarap seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, kita garap. Jadi melebar, misalkan ke anak-anak muda sudah, ke tokoh-tokoh agama sudah, kaum disabilitas sudah. Bahkan minggu-minggu depan ini kami rencana bekerja sama untuk menjangkau yang yatim piatu. Kemudian bulan Agustus nanti ada acara Barian Anak Nusantara. Itu anak-anak dikumpulkan. Jadi harapan kami segmen-segmen ini semakin berkembang. Dari tokoh agama sudah, anak-anak muda sudah, yang penyandang disabilitas sudah, yatim piatu sudah, rencana juga yang lainnya, termasuk juga menjangkau teman-teman yang lain melalui sosial media. Jadi semua peluang-peluang, ide-ide yang ada itu kita kembangkan, kita laksanakan. Kemarin, baru kemarin saya mengumpulkan pemuda Buddha, pemuda NU, pemuda Muhammadiyah, pemuda dari Penghayat, saya sebagai Kristen, kumpul, ngopi, ngeteh bareng, Mbak. Dari situ ternyata punya ide teman-teman itu untuk mengembangkan toleransi dari anak-anak muda. Ada ide mereka mau buat acara-acara yang selama ini nggak terpikirkan oleh saya secara pribadi. Contoh yang saya mau sampaikan begini, Pak David, kapan kita bisa membuat acara di kayu tangan yang sekarang jadi heritage itu, Mbak. Nah, kapan Pak David kita parade di sana? Ya, oh ternyata penting ya. Wah bagus Pak. Jadi ini bisa dapat kalau kumpul ketemu tadi seperti yang minggu lalu. Ketika ada komunikasi, ada perkumpulan, ternyata ada ide dan ternyata teman-teman di luar itu sudah punya 1001 ide yang selama ini kita nggak pernah pikirkan. Dan kita cuma ngikut aja, kita hanya mensupport, kita mendukung, jalan, ternyata dampaknya luar biasa. Jadi apa yang peranan FKUB itu tadi, menggandeng semua elemen, mengerjakan semua segmen yang ada, supaya toleransi itu bukan cuma di tokoh agama, tapi juga di komunitas-komunitas yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Romo Eko mau menambahkan mungkin? Tidak apa-apa, disambung ke Bapak David tadi, mengembangkan toleransi selama ini, Romo Eko. Ada 1001 ide, ada semangat dari berbagai komunitas, dan juga semangat pribadi-pribadi. Tentu ya tidak lupa bahwa semua itu memang dalam rangka merajut persaudaraan sejati. Nah, merajut di sini adalah mengembangkan nilai-nilai atau sikap hidup atau mungkin akhlak juga ya. Kepribadian yang memang mendukung untuk bisa saling mengembangkan. Misalnya saja ya lebih dulu tegur sapa dan sebagainya, kooperatif, rendah hati dan sebagainya. Lalu kemudian kalau memang FKUB ini tujuannya adalah untuk merajut, ya mengembangkannya itu mungkin bisa diteliti atau dikoreksi atau sudah ada, ini kurang ada, misalnya begitu. Ya. Lalu kemudian sikap mengembangkan merajutnya itu bagus. Kita tidak memilih kata membangun tapi merajut karena begitu banyak benang-benang yang harus disatukan, dirajut supaya indah. Lalu kemudian yang kita temukan adalah suasana ya, persaudaraan. Persaudaraan ini artinya adalah hubungan kita satu sama lain ya seperti saudara. Tidak ada unsur
mengeksklusikan atau menyingkirkan, tapi justru merangkul, sebagaimana yang kuasa di situ semangatnya adalah merangkul Sang Pencipta yang bertanggung jawab. Lalu kemudian sejati ini berarti lepas dari intensi atau maksud tujuan yang lain daripada persaudaraan itu. Berarti harus tulus, harus murni, harus setia, mencoba selalu setia, lalu kemudian asli dari pribadinya, asli dari komunitas agamanya, untuk bisa saling dirajut dengan baik. Oke, karena tagline-nya FKUB merajut persaudaraan sejati. Nomor 13 soalnya, Pak. Baik Bapak, kita akan lanjutkan kembali ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, dan terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Manage Your Mind sampai nanti pada pukul 8 malam, dan ini adalah segmen kita yang terakhir. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, saya masih ingin bertanya-tanya ya, karena penasaran dengan toleransi, karena Indonesia ini seperti yang dijelaskan oleh beliau-beliau, banyak sekali suku, agama, perbedaan bahasa dan lain sebagainya, tapi tidak bisa kita pecahkan begitu saja ya Bapak ya. Kita harus sama-sama bersatu, sama-sama memiliki sikap toleransi, jangan mau terpecah belahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, saya ke Bapak Andi sekarang ya. Bapak Andi, bagaimana sikap FKAUB sendiri jika menemui suatu kejadian intoleransi antar umat beragama? Bagaimana Bapak Andi? Terima kasih Mbak Nisa. Iya, jadi sama-sama. apabila FKAUB itu menemukan sikap-sikap intoleransi yang ada di masyarakat, maka kami sebagai presidium ini akan turun ke bawah. Iya. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan real kepada masyarakat. Jadi menjelaskan bahwa permasalahan itu seharusnya tidak ada apabila kita sudah mengkantongi yang namanya toleransi itu sendiri. Jadi mereka akan kita beri wawasan, kita beri wacana bahwa toleransi itu sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tokoh-tokoh agama ini yang akan turun ke bawah. Itu yang seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh dari FKAUB Malang itu, Pak. Seperti itu. Jadi sigap ya Pak ya, sigap untuk... Iya, kita langsung mengatasi persoalan itu ke sumbernya, ke titik permasalahan itu sendiri. Contohnya pernah ada kejadian apa Bapak yang viral gitu ya di Kota Malang yang sudah diatasi atau teratasi oleh FKAUB Bapak? Iya, jadi selama kami bergabung ya di penghayat kepercayaan ini kan masih baru, katakanlah anggota baru dari 6 agama tersebut. Itu kami belum melihat, mungkin dari presidium atau tokoh-tokoh yang lama itu ada contohnya, Mbak. Saya sendiri terus terang belum melihat hal itu. Melihat ya untuk Bapak Andi, mungkin dibantu presidium yang lain. Ya, mungkin Bapak salah David. Satunya nanti mungkin disambung yang para senior. Iya. 7-8 tahun atau 6 tahun yang lalu itu banyak spanduk di Kota Malang ini, haram mengucapkan Natal. Wah, itu sempat terjadi. Dan saya sempat foto. Akhirnya di satu momen kami kumpul dengan teman-teman lintas agama di Kawi itu, belakangnya itu punyanya siapa itu? Tempat apa itu, Romo? Sekolah itu ya? Ada. Bukan, sekretariatnya Kosgoro. Oh iya. Iya. Pandan. Kumpul beberapa. Wah, nggak bisa ini seperti ini. Akhirnya bikin spanduk besar-besaran. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semua yang datang rapat itu ada beberapa elemen, ada beberapa itu bikin logonya masing-masing.
setelah tempel, medsos, media, liput segala macam, sejak hari itu sampai hari ini gak ada lagi spanduk haram mengucapkan selamat hari Itu Natal. oknum tertentu ya, Pak ya? Itu yang saya sampaikan di minggu lalu. Iya. Itu ada Mbak, real itu. Iya. Jadi kita tidak bisa menampilkan itu sebagai suatu halusinasi, enggak. Iya, iya. Ada. Tapi kalau yang benar itu diam, tidak bergerak, Betul, tidak betul. berkomunikasi, tidak melakukan implementasi tindakan nyata, Iya. ya akan semakin merajalela kan. Iya. Nah itu salah satu yang terbaru. Iya. Waktu saya masih menjadi sekjen ini itu yang pernah kita antisipasi supaya tidak semakin berkembang sehingga semakin terpecah Betul, kebersamaan ini. Mungkin Romo Eko, Mas Fasa pernah melakukan sesuatu? Silakan. Ya di Klojen, Iya. saya tidak tempat kelurahannya, Klojen, Kecamatan Klojen pernah terjadi. Memang ya hal sepele, ada gereja begitu, bangun kemudian batu batanya jatuh di perkampungan, gitu ya. Ternyata sebenarnya hal sepele, mengkomunikasikan masalah itu karena ada batu bata jatuh, kemudian warga terprovokasi, kenapa ini kok bangun tanpa izin dan sebagainya begitu. Akhirnya kita mediasi, ya akhirnya juga selesai. Termasuk ada yang di Kedung Kandang ya Romo ya, anu pendeta ya di GKJW Kedung Kandang itu pernah hampir konflik horizontal. Kita melakukan pendekatan-pendekatan ke toko-toko, kemudian kita musyawarahkan, ya akhirnya bisa selesai, tidak sempat terjadi chaos dan konflik horizontal. Iya. Alhamdulillah, Bapak Fahaza. Kemudian saya berlanjut ke Pendeta Krista ya. Untuk permasalahan tadi itu adalah intoleransi antar umat beragama. Yang saya tanyakan untuk FKUB sendiri, selama berdirinya FKUB pernah menemui permasalahan intoleransi beragama? Pendeta Krista? Secara internal. Iya, secara internal. Kalau secara internal kita fine-fine saja. Fine-fine saja ya. Tapi kalau soal ketemu masalah intoleransi itu banyak sekali. Tapi di medsos, Oh, iya. nah itu. Kalau untuk secara real begitu, Pendeta Kalau Krista? secara real itu ya sebenarnya salah-salah paham. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Fasa, misalnya di Kedung Kandang. Di Kedung Kandang itu ya ternyata tidak murni benturan antar anggota masyarakat, tapi waktu itu kan ada hubungannya dengan ini pemilihan wali kota Malang. Jadi unsur politisnya itu ada. Gitu ya, kita peka lah dengan hal kayak gitu. Iya, ya, jadi ditunggangi ditunggangi. seseorang kah Bapak? Ya, ada oknum-oknum lah. Oknum-oknum, seperti ya. itu. Jadi memainkan itu, tapi ya sudahlah, kita sudah banyak makan asam garam untuk menghadapi kayak gitu. Ya, kita dengan rendah hati, Iya. dengan yang paling penting itu jangan sampai kehilangan kegembiraan, Mbak. Menyelesaikan begitu itu kalau tegang itu malah nggak selesai. Iya, Awal-awal dulu pernah malah misalnya di belakangnya masjid di Blimbing itu besar tuh. Sabilillah, Masjid Sabilillah itu ada gereja GKI. Ya, waktu itu GKI itu usianya sudah cukup lama, udah 75 tahun kalau tidak salah, 25 tahun. Sehingga ini langit-langitnya itu sudah keropos sehingga harus disangga pakai bambu-bambu begitu. Nah, rupanya problemnya juga karena kurang komunikasi waktu membangun sehingga terjadi salah paham. Ya kita datang ke sana, kita melakukan analisa bersama. Jadi kita tidak ingin pertama datang itu lalu cari siapa yang salah. Iya. Ini ada problem pemahaman seperti apa. Jangan-jangan sebenarnya problemnya itu hanya seperti ketika kita melihat sebuah angka, dilihat dari sini 6, dilihat dari sana 9. Angkanya sama, tapi cara melihatnya di sini dari Berbeda. sudut sini 6, dari sudut sana 9. Iya. Nah, itulah yang coba kita komunikasikan. Hal-hal seperti itu. Dan berhasil ya, Pendeta Dan Krista? berhasil. Ya, sehingga
misalnya GKI itu lebih memilih untuk mengurus perizinan supaya lebih lengkap ya, dan itu ternyata sudah dilakukan hal seperti itu yang. Oke. Ya, baik Pendeta Krista, masih di Pendeta Krista, silakan harapan kepada pemirsa Dhamma TV berkaitan dengan tema kita toleransi antar umat beragama. Ya, kalau Pendeta dulu. Menurut saya, harapan saya sebenarnya Malang ini sudah mempunyai cikal bakal yang luar biasa. Karena spirit penyatuan ini sudah muncul sejak zamannya Kertanegara. Itu raja terbesar tapi sekaligus juga terakhir dari kerajaan Singosari yang kemudian dikalahkan oleh besannya sendiri yaitu Jayakatwang. Nah, spirit penyatuan dari Kertanegara ini kemudian diambil oleh Gajah Mada dijadikan Sumpah Palapa. Nah, bekal inilah yang harus kita kobarkan kembali. Apalagi kemudian pada zaman yang hampir sama, tahun 1365-an itu selesai ditulis kitab Sotasoma oleh Empu Tantular, dan pada seloka 139 pupuh yang kelima itu dengan amat jelas ditulis di sana, Raneka Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa. Bineki rakwaring apan kena parwanosen mangkang jinatwa kalawan siswa tatwa tunggal bineka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Itu yang kalau kita lihat ini spirit yang luar biasa. Memang waktu itu hanya Buddha Siwa dan Hindu Siwa dan Buddha yang ada sedikit-sedikit konflik di masyarakat. Kemudian ayolah, maksudnya dari kata-kata itu mengajak ayolah kita melihat ini tidak sekilas pandang. Sekilas pandang aja memang kurang. Tapi yang penting sekarang kita lihat kita memang DNA-nya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi dari setiap yang berbeda itu pasti ada irisan-irisan yang sama, yang universal. Inilah titik temu yang kita garap bersama. Harusnya ini yang kita perjuangkan sampai detik ini di bumi Singosari yang sekarang sudah menjadi bumi Malang ini. Oke, Terima kasih. luar biasa sekali. Pendeta Krishna, Bapak David, Bapak Fahaza, Romo Eko, Bapak Andi, kemudian Bapak Suyanto dan juga Romo Mangku. Terima kasih, pembahasannya luar biasa sekali. Kapan-kapan boleh ya mampir ke studio Dhamma TV untuk membahas tentang lebih dalam ya berkaitan dengan presidium masing-masing begitu. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Ya, mari kita sama-sama menyuarakan tagline dari FKAUB Malang. Ya, FKAUB Malang 25 tahun merajut persaudaraan sejati. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Dan tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.